Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Devri Aisyah dengan NIM 2402250 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, saya akan membahas tentang mata kuliah penulisan karya ilmiah, tentang menjelaskan sistematika penulisan karya ilmiah, artikel, dan makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup ke dalam ruang lingkup pengetahuan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam hal ini, makalah dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud akan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, makalah ialah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Pengertian makalah menurut para ahli. Menurut Panuti Sujiman, makalah ialah karangan prosa bukan cerita rekaan yang membicarakan pokok tertentu. Yang biasanya makalah dibuat di majalah atau koran, tetapi makalah dapat juga merupakan sebuah buku antologi. Baiklah, selanjutnya struktur makalah. Yang pertama, cover. Cover merupakan halaman depan dari suatu makalah. Biasanya pada cover makalah perguruan tinggi terdapat judul makalah, logo universitas, nama penulis disertai NIM, nama dosen pengampu, nama fakultas, nama jurusan, tahun dan tempat. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan salam pembuka dari penulis yang ditujukan untuk pembaca. Umumnya, kata pengantar ini ditulis untuk memberikan informasi mengenai siapa saja yang sudah berperan dan juga kontribusi pada pembuatan makalah penulis. Ucapan terima kasih, penjelasan mengenai struktur makalah yang pokok, dan dasar pemikiran pembuatan judul serta tujuan secara garis besar. Diakhiri paragraf kata pengantar, bisa ditambahkan harapan dan juga manfaat dari penulis makalah tersebut kepada para pembaca. Kata pengantar ini lalu ditutup dengan tanggal pembuatan dan tanda tangan penulis disertai nama terang. Yang ketiga, daftar isi makalah. Fungsi dari daftar isi makalah yaitu untuk mempermudah pembaca dalam menemukan bahan yang ingin dibaca. Selain membuat nomor halaman dan judul bab atau subbab, daftar isi makalah juga memuat mengenai daftar gambar dan daftar tabel jika ada. Jika dalam makalah dibutuhkan lampiran yang menunjang isi makalah, maka lampiran ini biasa dicantumkan dalam daftar isi makalah yang dinamakan dengan daftar lampiran. Yang keempat, terdapat bab 1 pendahuluan. Di dalam struktur makalah ini adalah bagian pokok dari makalah yang menjelaskan mengenai pembahasan yang akan dibahas. Di dalam bab ini, pendahuluan akan dibagi menjadi 3 poin penting yang menjadi subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Yang kelima, terdapat bab 2 pembahasan. Bab 2 berisi mengenai pembahasan tentang metode penelitian, sasaran penelitian, dan penjabaran mengenai hasil penelitian yang sudah didapatkan, baik itu secara kualitatif ataupun kuantitatif. Untuk makalah jenis kualitatif, dalam pembahasannya lebih banyak berisi mengenai kajian teoritis yang dibahas menggunakan bahasa sendiri, bukan hasil mencontek dari sumber lain. Yang keenam, terdapat bab 3 penutup. Adapun ciri-ciri kesimpulan dalam makalah yaitu berisi makna secara menyeluruh dari isi pembahasan. Kesimpulan bukanlah rangkuman dari isi, namun jawaban dari masalah yang dibahas. Harus sesuai dengan tujuan dan juga rumusan masalah. Bisa menerangkan apakah jawaban dari masalah itu sesuai dengan hipotesis. Ditulis dengan singkat dan padat. Dapat ditulis menggunakan format poin-poin subbab. Dalam menutup selanjutnya adalah saran. Saran merupakan masukan dari penulis dan cenderung ditujukan untuk pembaca. Baiklah, yang ketujuh, daftar pustaka.
Daftar pustaka merupakan bagian akhir dari makalah yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang sumber-sumber yang menjadi acuan di dalam makalah. Biasanya tata penulisannya dimulai dari nama penulis yang ditulis secara terbalik, lalu diikuti dengan tahun terbit dan judul buku, yang mana kata pertamanya ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian diikuti tempat terbit dan nama penerbit. Baiklah, selanjutnya tentang artikel. Artikel ilmiah adalah suatu tulisan atau esai yang merupakan satu usaha untuk mengkomunikasikan informasi atau laporan dengan disertai argumen yang mendukung topik tertentu. Bentuk fisik tulisan ilmiah dapat berupa buku ilmiah, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah. Artikel ilmiah biasa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajian yang tidak panjang lebar tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Artikel ilmiah bukan sembarangan artikel, dan karena itu jurnal ilmiah mensyaratkan aturan sangat ketat sebelum sebuah artikel dapat dibuat. Selanjutnya tentang struktur artikel. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian awal dari artikel yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini biasanya memiliki fungsi sebagai pembuka artikel yang terdiri dari orientasi atau tahap pengenalan dari isi artikel yang akan dibahas. Oleh karena itu, bagian ini biasanya mengandung penjelasan aktual yang penting sehingga dapat dijadikan fondasi dalam pembahasan sebuah artikel. Yang kedua, argumentasi pada bagian argumentasi ini, artikel memuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang coba dibahas dan dikupas secara faktual dan informatif. Yang ketiga, pernyataan ulang. Bagian terakhir adalah bagian penutup atau pernyataan ulang. Pada bagian ini, artikel akan memuat kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan ke dalam bentuk simpulan. Selanjutnya, perbedaan makalah dan artikel. Makalah tujuannya adalah menyelidiki topik secara mendalam, menyajikan argumen atau analisis yang kompleks. Formatnya formal dengan struktur yang jelas. Audiensnya akademis, publikasi jurnal ilmiah, tugas akademis. Kalau artikel, tujuannya adalah memberikan informasi atau perspektif tentang suatu topik tertentu. Formatnya lebih fleksibel, audiensnya umum, publikasi surat kabar. Baiklah, dapat disimpulkan, penulisan karya ilmiah secara komprehensif dapat dilakukan dengan cara menggabungkan materi secara menyeluruh, menghilangkan pernyataan yang kurang jelas, dan mempersempurnakan makna dari setiap alinea. Sekian dulu hasil penjelasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.